Nah sekarang kita masuk, kenapa sih orang harus dikhitan? Yang wajib dalam agama Islam dikhitan itu hanya laki-laki, perempuan hanya sunnah aja. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan enggak sunnah. Lalu muncul belakangan medis mengatakan perempuan nggak boleh disunat karena dianggap merusak. Tapi setelah saya pelajari, kebetulan kakak saya dokter, saya tanya-tanya apa bedanya khitan laki dan perempuan. Dan anak saya perempuan, dua-duanya saya sunatin. Ternyata kalau laki-laki kan emang beneran motong kulit, kalau perempuan tuh enggak, dia cuma ngeset doang. Jadi ada lapisan pelindung, lapisan pelindung. Ibarat makan pisang dibuat dikupas, dikelet doang begitu. Iya. Sehingga insya Allah secara medis sebetulnya nggak berbahaya, kecuali kalau dipegang sama orang yang tidak berpengalaman. Jadi ini mah kalau misalnya ada kemudian jadi bahaya, itu masalahnya pada malprakteknya, bukan pada sunatnya. Sehingga kalau anak perempuan tetap sunat aja. Ya. Imam Syafi'i mengatakan perempuan itu sunnah dikhitan. Tapi kalaupun ada yang orang mengatakan saya nggak mau perempuan dikhitan, ya udah nggak apa-apa, jangan diberantemin. Kecuali kalau laki, kalau ada anak laki nggak mau dikhitan, baru lakin malangnya, ayo sunat, mau ngapain agar dikhitan? Biasanya pembahasan tentang khitan selalu membahas tentang Nabiullah Ibrahim alaihis, sebab memang pertama kali dikhitan itu Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Jadi muncul syariat khitan pertama kali di masa Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Di antara manfaat khitan adalah supaya bersih. Ibu-ibu pernah dengar nggak hadis tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Satu ketika sholat, lalu digemblokin cucunya Hasan dan Husain. Ibu pernah nggak dengar begitu? Jadi saking sayangnya Rasulullah sampai ketika lagi sujud ditemplokin Hasan dan Husain, nggak buru-buru naik, lama. Beda sama orang kita, mana angkat aja tubuhnya kejengkang pisan. Rasulullah tungguin lama. Nah itu hati-hati tuh. Kalau kita pengen ngamalin itu, lagi sholat tiba-tiba ditoplokin bocah, kalau dia belum sunat dan ketika kencing ceboknya kagak bersih, berarti ada najis di ujung apa ngomongnya nih? Di ujung kepalanya tuh ada najis. Ketika itu ada najis, maka sholatnya jadi batal sebab dianggap hamlun najasah. Hati. Apalagi kalau bocahnya pakai pampers, di pampersnya udah ngencing, ya udah pasti batal. Makanya kalau ada suka beredar video tentang sholat gendong anak, saya bilang zaman Rasulullah udah pastikan itu anak agak ada najisnya. Lah bocah sekarang nih, abong-abong sayang anak, ngajarin anak ke musola ke masjid, sholat gendong anak pakai pampers. Itu kan kencing mulu di pampers, itu hamlun najasah, batal sholatnya. Hati tuh. Nah fungsi khitan supaya kalau kencing nggak nyangkut di kulit penutup itu. Jadi fungsi khitan yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua, ini yang jarang dibahas orang. Tapi dari muka-mukanya saya pernah ceramah tentang materi ini di tempat lain, tapi nggak apa-apa kita ulang buat pemantapan materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, itu sudah mendesain sistem kehidupan alam semesta ini sesempurna mungkin. Kita manusia udah nggak usah sok-sokan modifikasi, ikutin aja aturan Allah. Termasuk aturan porsi laki-laki dan porsi perempuan. Laki dan perempuan dari dulu nggak bakal pernah sama. Makanya konsep kesetaraan gender itu sebetulnya sedikit banyak bertentangan dengan konsep yang Allah berikan dalam Al-Quran. Ibu tahu istilah kesetaraan gender nggak? Yang orang bilang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Laki dan perempuan punya kesetaraan yang sama. Khitan nih,
Dia akan membuang kulit bagian ujung kelamin laki-laki supaya palanya keluar, nongol. Khitan ini adalah simbol dari keterbukaan pikiran. Nah, ini kita bahas nih. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan laki-laki dan perempuan dengan dua istilah. Ada yang masih ingat nggak nih? Apa kira-kira? Kepalanya dua, inget itu doang. Kepalanya dua, apal mata. Yang pertama Allah sebutkan kata laki-laki dan perempuan dengan menggunakan kata ar-rijal, laki-laki, perempuannya an-nisa. Ar-rijal adalah bentuk kata jamak dari kata rojul. Rojul artinya laki-laki. Kalau kita baca rijlun artinya kaki. Halo? Ini kalau matanya ke sana semua saya pulang nih. Lapar kali ya. Karena laki-laki rojul, kaki rijlun, ini Allah memberikan isyarat bahwa laki-laki memang harus rajin jalan. Sebab dia nanti akan punya tupoksi, punya job desk untuk mencari nafkah. Makanya laki-laki dikasih kekuatan fisik berlipat daripada perempuan. Ar-rijal. Sedangkan an-nisa itu bentuk jamak dari mar'ah. Mar'atun perempuan. Kalau kita baca harokatnya dibaca mir'ah, jadinya cermin. Cermin fungsinya buat dandan. Makanya perempuan itu paling gapak banget kalau ngoreksi orang. Kurang ini, kurang itu. Lagi begitu, punya begini, nah begitu. Gapak banget tuh perempuan tuh. Ya. Karena memang cermin fungsinya untuk mencari kekurangan agar bisa ditambahkan lebih sempurna, yang kelebihan dikurangin jadi lebih baik, kan gitu. Itu fungsi cermin. Nggak ada orang cermin nggak dandan tuh, nggak ada. Dan itu watak dan tabiat perempuan. Kalau laki-laki doyan jalan, ya memang itu tupoksinya dia. Kalau perempuan suka dandan, emang itu tupoksinya dia. Ini fungsi yang pertama, kenapa Allah sebut laki-laki itu dengan ar-rijal dan perempuan itu dengan an-nisa, yang bentuk mufradnya adalah mar'ah. Allah katakan dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki itu adalah qawwam, adalah pengayomnya perempuan. Jadi Allah sudah desain laki-laki itu bertugas untuk mengayomi perempuan. Makanya kalau ada satu keluarga, kemudian dia kesusahan dalam ekonomi, yang paling bertanggung jawab adalah bapaknya. Sebab Allah tugaskan dia sebagai qawwam. Dia nggak boleh nyalahin istrinya, nggak boleh nyalahin anaknya, nggak boleh nyalahin keluarga yang lainnya. Dia harus pasang badan. Anak saya, istri saya nggak bisa makan karena saya kurang jalan. Kurang jalan itu maksudnya bukan mancing ya. Maksudnya kurang tanggap terhadap perkembangan ekonomi. Sementara perempuan, karena dia pandai dan pandai mengoreksi, dia diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau udah punya anak, untuk mengawal tumbuh kembang anak. Nanti kita bahas di ayat yang lain tentang laki-laki dan perempuan. Kalau ada di keluarga yang anaknya, mohon maaf, kurang pendidikan, kurang beradab, maka yang paling pertama disalahkan adalah ibunya. Sebab Rasulullah katakan, al-ummu madrasatul ula lil aulad. Ibu adalah tempat pendidikan pertama untuk anak-anak. Baik laki-laki dan perempuan, dua-duanya harus berpendidikan. Tapi pendidikan laki-laki digunakan untuk jalan cari nafkah. Pendidikan perempuan digunakan untuk mendampingi tumbuh kembang anak. Jangan ditukar.
Kalau ditukar berantakan, karena nggak sesuai dengan job desk-nya. Allah sudah sistemkan itu. Tentu dalam satu waktu boleh aja istri bantuin laki nyari bini, boleh. Begitupun laki bantuin istri ngasuh anak, boleh. Jadi soal mengisi waktu aja. Tapi tugas utama mencari nafkah laki-laki, mengasuh anak perempuan. Makanya dalam hukum agama Islam, Ibu, ketika ada pasangan suami istri bercerai padahal masih muda, lalu meninggalkan anak di bawah 7 tahun, maka pengadilan harus menyerahkan hak asuh anak kepada ibunya. Harus itu. Kecuali kalau ibunya tukang mabok, pezina, dan lain sebagainya, baru boleh nanti pengadilan punya pertimbangan untuk memberikan hak asuh anak, apakah ke bapaknya atau ke kakek neneknya. Itu nanti ada pertimbangan. Tapi kalau normal, maka hak asuh anak harus jatuh ke ibunya selama masih di bawah 7 tahun. Itu bukti bahwa Islam menekankan pengasuhan anak terletak pada ibunya sebagai tanggung jawab utama. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan menyebut dalam Al-Qur'an laki-laki dan perempuan dengan istilah dzakarun wa unsa. Allah katakan dalam surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Allah katakan, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu sama lainnya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha sama mengetahui juga. Alimun mengetahui, khabirun mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan laki-laki dengan kata zakar. Dalam surah An-Nisa Allah menekankan dengan kata rijal. Nah, di sini Allah sebutkan laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin. Kalau tadi di sana berdasarkan fungsi kodrat laki dan perempuan. Kalau di sini berdasarkan kelamin. Kata zakarun, zal, kaf, ro. Kalau kita baca zikrun, artinya mengingat. Makanya kita sering dengar istilah zikrullah. Mengingat, yang namanya mengingat itu adalah kemampuan kognitif akal. Orang gila bisa nggak ingat? Nggak bisa. Coba ibu ngomong sama orang gila, tanya dah dulu, lu ingat nggak waktu kecil gue yang netain? Gak ingat, nggak tahu. Orang gila. Karena mengingat itu menunjukkan kekuatan akal. Ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjadikan laki-laki dengan 2 kemampuan pikiran. Makanya tadi ibu bilang kepalanya 2. Itu adalah simbol Allah memberikan isyarat kepada kita bahwa laki-laki itu punya kemampuan berpikir 2 kali lipat dibanding perempuan. Sedangkan perempuan Allah sebut dengan kata unsa, di mana ada dalam bahasa Arab kalimat natayanti natyan, artinya bercerita. Ngomong. Itu menunjukkan bahwa perempuan tuh lebih dominan di ngomongnya. Ini nanti berkaitan juga dengan tugas tadi dengan ar-rijalu dan an-nisa, di mana laki-laki yang bertugas untuk mencari nafkah, makanya Allah bekali kemampuan berpikir 2 kali lipat. Supaya dia cekatan. Di mana ada peluang-peluang ekonomi, peluang usaha, dia bisa sambar ke sana. Fisiknya lebih kuat, akalnya lebih tinggi. Sedangkan perempuan ditugaskan untuk tadi tabiatnya dandan, koreksi, dibekali kemampuan berbicara yang lebih. Dalam ilmu psikologi, perempuan itu per hari
minimal 20.000 kata keluar dari mulutnya. Sekalem-kalemnya perempuan, ini kata penelitian, sekalem-kalemnya perempuan tiap hari minimal 16.000 kata. Sekalem-kalemnya 16.000. Berarti kalau 16.000 dibagi 24 jam, katakanlah 6 jam tidur, 18 jam, sejam 1.000 itu. Ngomong apa kira-kira? Makanya sebetulnya perempuan yang cerewet itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan satu hal yang negatif. Karena dengan kecerewetannya itu nanti dapat membantu mendampingi tumbuh kembang anak. Bu, ternyata memang nikah itu banyak hikmahnya. Ketika Amira, Atifah ada tuh lahir, kan ada teman-teman sepantarannya kan. Kalau saya mah kan nggak tahu banyak karena saya urusannya kerjaan di kampus, ngajar. Istri sering cerita, dia kan karena suka ketemu temennya yang punya anak sama, dibanding-bandingin. Anak kita belum bisa ini, anaknya udah bisa ini. Anak kita bisa ini, anaknya bisa ini. Dan dari banyak cerita, kesimpulan ketika ada anak yang dalam bahasa kedokterannya speech delay. Orang sini ngerti nggak? Wah, bahasa Belanda itu, Bu. Speech delay itu keterlambatan bicara. Itu salah satu faktornya adalah kurang stimulisasi dari ibunya. Makanya walaupun anak ini masih bayi, masih owa-owa, itu ibu-ibu kudu rajin ngomong. Ya, anak siapa pinter, rajin, soleha, udah makan apa belum? Walaupun dia cuma bisa ae doang, itu setiap kali ibunya ngomong terekam di memori anaknya. Yang bisa begitu perempuan, Bu. Laki-laki nggak bisa. Laki-laki kekuatannya di otak, perempuan di mulut. Maka ketika ada anak bermasalah, kemarin belum lama kita dengar berita bahwa di RSCM itu sudah banyak antrian anak kecil lagi mau cuci darah karena gagal ginjal. Ya Allah, saya bilang sama istri saya, kasus itu terjadi karena kegagalan ibu dalam mendampingi anaknya. Iya, satu gitu. Kedua juga mungkin memang faktor pekerjaan. Maka tadi saya bilang, ketika ada keluarga kekurangan ekonomi, maka bapaknya nih wajib pasang badan, harus banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Gimana caranya biar bininya bisa fokus ngembangin anak. Kalau misalnya dia bininya ikut kerja, bininya pagi-pagi pulang sore, ini anak dititipin ke neneknya. Padahal neneknya udah lelah, udah capek. Yang namanya udah fisik, udah capek, umur udah lanjut. Ketika dia anak rewel, gimana caranya kita kasih apa itu biar anteng. Anak rewel minta minuman pororo. Amira tuh dulu minuman pororo. Tapi alhamdulillah, karena istri saya suruh di rumah, jadi dia bisa dampingin setiap kali ada apa-apa, saya sugesti, kasih tahu bahwa itu nggak baik segala macam. Jadi alhamdulillah sekarang kalau ada apa-apa dia minta, kita kasih tahu, dia nggak guling-gulingan, Bu. Alhamdulillah, ya, bisa terkontrol. Dulu pororo, begitu pororo katanya banyak gula segala macam, kita kurang-kurang. Kalaupun dia minta, kita akalin. Dia lagi mahal. Kita akalin biar tambahin air. Kita tuang, bagi dua, botol yang satu jangan dibuang kalau pernah beli. Begitu kita bagi dua, kita tambahin air, kita akalin. Itu ibunya yang paling berperan. Lah kalau neneknya udah capek, udahlah kasih aja lah. Makanya perempuan disebut unsa, sebab dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam komunikasi. Makanya istilah kesetaraan gender itu sebetulnya keliru, nggak sesuai dengan konsep Quran. Quran tuh bilangnya Allah berikan laki-laki kemampuan berlebih di satu sisi, perempuan Allah berikan kelebihan di sisi yang lain. Makanya istilah saling melengkapi. Nggak bisa laki-laki mengatakan saya yang paling mulia daripada perempuan karena akal saya lebih cerdas, nggak bisa. Makanya Allah katakan inna akramakum indallahi, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Mau lu pinter, yang ini bodoh. Mau yang itu anak kiai, ini bukan. Mau itu anak habib, ini bukan. Kalau nggak bertakwa, hina dia.
Jadi patokan takwa itu bukan dari gender, bukan dari kelamin. Mau laki mau perempuan, selama dia bertakwa, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat sebegitu sistematisnya, sebegitu menyempurnakan sistem kehidupan yang berlaku. Makanya kalau ada orang pengen hidupnya lebih sempurna, lebih adem, harus menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Jangan ikutin kebanyakan istilah-istilah sekarang tuh, kayak kalau dalam pernikahan ada parenting, apa tuh? Parenting, kalau ada orang tua nikah ada istilah, apalah saya nggak tahu dah tuh ya. Di Instagram banyak banget tuh. Ya. Atau ketika saya diskusi sama istri saya, kamu jangan ikutin gituan dulu. Itu tuh penelitian manusia. Baik itu psikologi kah, baik itu ilmu komunikasi kah, itu hasil penelitian manusia. Bisa benar, bisa salah. Tapi kalau Al-Quran, dia adalah kalamullah. Al-Quran nggak mungkin salah. Bahwa kita mungkin salah memahami, ya, tapi Al-Qurannya nggak mungkin salah. Kalau kita benar ngajinya, mampu menangkap sinyal-sinyal Al-Quran dengan baik dan benar, lalu kita ikutin, insya Allah nggak bakal belangsak hidup kita. Amin ya Rabbal. Itulah kenapa laki-laki dikhitan sebagai simbol keterbukaan pikiran. Laki-laki harus membuka wawasannya, membuka cakrawalanya, harus jauh melangkahi dunianya. Di mahasiswa saya katakan, kalau kita menemukan buah busuk hari ini, maka sebetulnya ini busuk bukan ujuk-ujuk datang sekarang, tapi karena kesalahan di masa lalu. Kalau kita pengen metik buah yang bagus, setelah buah busuk ini, ya udah ini busuk buang dulu, lalu kita cari masalah di masa lalu, obatin akarnya. Ke depan akan lebih baik lagi. Nah, untuk mencari itu dibutuhkan kemampuan berpikir. Makanya laki-laki yang dalam Islam tuh diutamakan menjadi pemimpin, menjadi ketua RT, ketua RW, presiden segala macam, itu diutamakan laki-laki sebab memang kodratnya. Tapi boleh nggak perempuan jadi pemimpin? Boleh. Selama dia mampu mengedepankan akal pikirannya untuk problem solving namanya. Itu aja ibu-ibu, hikmah khitan, mudah-mudahan dapat menambah iman kita terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran begitu dahsyatnya menciptakan sistem kehidupan kita,